Selamat siang, Bapak Ibu pendengar atau penonton yang saya hormati. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih bisa bertemu dalam acara webinar ini. Saya akan membahas tentang PPI di era COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa pencegahan dan pengendalian infeksi itu adalah merupakan standar pelayanan di rumah sakit. Sudah tertulis dalam kebijakan Kementerian Kesehatan dan sudah punya dasar hukum. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, di mana dikatakan di sana bahwa setiap rumah sakit bahwa kita harus memberikan pelayanan yang aman dan bermutu kepada pasien. Dalam kebijakan Kementerian Kesehatan sudah disampaikan bahwa setiap rumah sakit harus melaksanakan PPI. Jadi pelaksanaan PPI ini bukan karena adanya saat ini coronavirus 19, tapi memang untuk mencegah virus-virus yang lain dan untuk mencegah infeksi-infeksi yang lain. Sehingga setiap individu yang terlibat di dalam rumah sakit harus senantiasa terlibat di dalam pencegahan pengendalian infeksi. Kita ketahui bahwa infeksi terkait dengan kesehatan atau HIV, penyebabnya itu ada dua, eksogen maupun endogen. Eksogen itu adalah dari tubuh pasien itu sendiri. Di mana kalau kondisi tubuh pasien itu sendiri sudah ada penyakit penyerta dengan daya tahan tubuh yang menurun, maka jika ada kuman yang masuk ke dalam tubuhnya, itu akan lebih berisiko terjadi infeksi. Kemudian itu adalah dari endogen. Eksogen adalah dari luar tubuh pasien. Kalau endogen dari dalam tubuh pasien. Infeksi HIV ini dapat menimbulkan masalah, di mana tentu lama hari rawatnya akan meningkat. Kalau lama hari rawat meningkat, tentu biaya akan meningkat. Mortalitas juga akan meningkat, termasuk morbiditas. Pendapatan rumah sakit akan menurun, demikian juga pendapatan daripada pasien. Hati-hati akan terjadi bisa tuntutan hukum. Secara epidemiologis HIV bahwa 1,7 miliar hospitalized itu terjadi infeksi dan 98.000 kematian. Sebelum kita tahu ke sana, kita harus ke COVID ini. Kita harus tahu dulu, kita harus kenal dulu segitiga epidemiologi, epidemiologi infeksi. Ini sangat mempengaruhi, di mana kita tahu bahwa ada host, agent, and environment. Ini adalah interaksi yang sangat dinamis. Jika terjadi perubahan salah satu komponen, maka terjadi ketidakseimbangan, itu akan menimbulkan sakit. Kita tahu bagaimana host kita ini harus kita tingkatkan. Kita meningkatkan daya tahan tubuh kita. Bagaimana juga lingkungan kita benarkan supaya memang itu buat kita sehat. Dan juga bibit penyakit. Bibit penyakit itu tidak bisa kita singkirkan dari dunia ini. Karena memang itu adalah sudah diciptakan Tuhan, bahwa bibit penyakit itu memang ada di dunia kita ini. Dan kita juga tidak bisa hidup tanpa bibit penyakit. Kita tahu bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh individu, personal, manusia. Tentu istirahat yang cukup. Dengan istirahat yang cukup, maka akan meningkatkan daya tahan tubuh, akan tumbuhlah imunitas kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita harus memberikan gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang adalah salah satu juga agar kita imunitas kita meningkat. Tetapi sering sekali juga kita nggak perhatikan gizi. Dan juga olahraga yang teratur. Kita harus ada olahraga teratur, perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian manajemen stres, dan terakhir doa. Kenapa saya sampaikan doa? Kita jangan lupa bahwa manusia itu terdiri biopsikososial spiritual. Kita tidak lupa, kita adalah ciptaan Tuhan. Seberat apapun, sebagaimanapun kita melakukan suatu tindakan, tapi kalau kita tidak ada doa, itu sangat sulit sekali. Karena kita diciptakan Tuhan, dan kita juga harus mengikuti perintahnya, dan manusia kita tahu terdiri dari biopsikososio dan spiritual. Kemudian kita lihat bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukanlah kebersihan tangan, lakukanlah kebersihan diri, kebersihan permukaan lingkungan, kebersihan udara, kebersihan air, etika batu atau bersih, menghindari area padat. Kita lihat orang naik bus, udaranya tidak segar, udaranya tidak ada. Tidak ada jarak satu individu ke individu yang lain. Napas orang itu bisa kita hirup. Demikian juga kereta api. Apakah pernah kita memikirkan seperti ini? Yang harusnya di dalam keramaian-keramaian seperti itu perlu sangat diperhatikan. Janganlah karena adanya
virus corona ini, maka kita memperhatikan. Seandainya pun nanti virus corona ini sudah reda, sudah tidak ada lagi, tentu hal ini tetap harus kita perhatikan. Sehingga kalau kita naik bus, naik kereta api, seyogianya memang kita harus duduk. Sehingga setiap tempat itu ada kapasitas orang di sana. Kemudian kita memang dari dulu juga dibilang, kita harus menghindari tempat-tempat keramaian dan udara yang sehat, yang tidak sehat. Kita tahu, seperti di rumah sakit, jika kita datang ke suatu rumah sakit, pengunjung begitu banyaknya. Ada gar-gar tikar, ada yang di atas tempat tidur. Ketika kita masuk ke ruangan, udaranya pengap. Itu artinya udara tidak sehat. Jadi nanti kita harus perhatikan seperti itu. Kita tahu chain infection, oke? Semua kita tahu kesehatan. Bagaimana terjadinya infeksi itu? Tentu adanya agen. Ini salah satu agen virus corona. Agen ini adalah bisa menginfeksi manusia. Kemudian ada reservoirnya. Di mana reservoirnya si agen itu? Reservoirnya adalah di benda hidup dan di benda mati. Di mana siapa itu benda hidup? Tentu benda hidup adalah manusia. Kita manusia dan juga tumbuh-tumbuhan dan juga binatang-binatang. Makanya di rumah sakit juga kita suruh batasin pengunjung. Dari dulu juga dikatakan batasin pengunjung. Tapi pengunjung itu datang berjubel-jubel. Rumah sakit katanya kewalahan menghadapi itu. Saya tidak tahu apakah pendidikan kesehatan diberikan atau tidak. Saya tidak tahu. Karena sudah ada di Undang-Undang Kesehatan bahwa setiap rumah sakit punya kewajiban memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat rumah sakitnya. Kemudian kita lihat juga tanaman-tanaman juga tidak boleh ada di ruangan itu karena termasuk reservoir. Demikian juga binatang-binatang. Kita masih ada kucing, ada kecoa, lalat. Saya beberapa kali melihat di UGD itu lalat ada di manusia itu. Di pasar, di perusahaan. Saya pernah menghitung sampai ada 15-20 lalat pada seorang manusia. Ini saya sangat prihatin sekali. Sehingga dengan adanya COVID ini mudah-mudahan kita ke depan akan memperbaiki mutu layanan kita di rumah sakit. Kemudian adalah benda mati. Benda mati ini apa? Seluruh permukaan lingkungan itu adalah mikroorganisme. Sehingga seluruh permukaan lingkungan harus kita bersihkan 2 kali sehari dan bila perlu. Kita tahu bahwa benda mati ada juga di air, ada juga di tanah, di seluruh permukaan lingkungan. Tolong kita lihat bawah-bawah meja, di bawah kulkas, di balik lemari, itu sangat banyak di sana kotor-kotoran, banyak kecoa-kecoa, banyak lalat. Itu salah satu yang harus juga kita perhatikan bagaimana reservoir itu yang kita bisa hindarkan. Kemudian kita lihat portal of exit. Kuman itu boleh ada di lingkungan kita. Memang kuman tidak hilang dari permukaan bumi ini. Tapi bagaimana kuman itu masuk ke dalam diri seseorang? Tentu ada port of exit-nya, keluar dari diri seseorang. Bahwa kuman itu ada di manusia. Di seluruh membran mukosa manusia itu ada kuman. Kita tahu bahwa hidung kita, membran mukosa hidung, membran mukosa mata, membran mukosa yang lainnya, itu semua ada mikroorganisme. Jadi dari sanalah keluar mikroorganisme tersebut. Kita harus tahu. Sehingga kalau terjadi itu keluar di permukaan lingkungan, mau darah, mau cairan, itu harus segera kita bersihkan. Sehingga tidak ada ceceran-ceceran darah atau cairan tubuh di dalam permukaan di setiap rumah sakit. Jadi kuman itu keluar dari tubuh manusia itu melalui per entry. Ada 2 cara. Pertama adalah melalui membran mukosa, yang kedua adalah kulit yang tidak utuh. Kemudian kita tahu bagaimana transmisi kuman ini. Ada 3 cara. Kontak, droplet, airborne. Sekarang kita tahu COVID-19 menurut CDC katakan itu melalui airborne. Tapi menurut WHO adalah droplet dan kontak erat. Tadi Bu Liarsi sudah menyampaikan bahwa sinus corona itu melalui droplet dan kontak erat. Walaupun kemarin dikatakan dari WHO bahwa itu bisa saja melalui airborne. Sehingga ditekankan jika kita melakukan tindakan yang menghasilkan aerosol, maka kita harus menggunakan masker N95. Kemudian kita tahu port of entry. Kita harus paham ini chest infection. Bagaimana kuman itu masuk ke dalam diri seseorang.
sama pintu keluar dan pintu masuk kuman ke dalam diri seseorang. Tentu dia dari membran mukosa, dari kulit yang tidak utuh. Mana membran mukosa? Tentu dari mulut kita, dari hidung kita. Makanya kita pakai masker, melindungi membran mukosa, hidung, dan mulut. Sehingga supaya kuman itu tidak masuk melalui membran mukosa, hidung, dan mulut. Kemudian kita juga bisa masuk dari mata. Membran mukosa mata. Maka membran mukosa mata, kita bukan pelindung wajah atau pelindung mata. Dan bahkan juga mungkin bisa ke rambut, sehingga kita bisa menutup rambut kita. Sehingga setiap kita menggunakan alat itu, ada tujuannya, bagaimana supaya mikroorganisme itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Dan kita juga harus tahu, bahwa kuman itu masuk biasanya pada pasien yang sudah immunocompromised, susceptible host. Maka itu saya bilang tadi, kita penting meningkatkan daya tahan tubuh kita, supaya daya tahan tubuh kita kuat. Tetapi pasien-pasien yang ada di rumah sakit, dia sedang sakit, dia masukin alat-alat semua, dengan sendirinya akan menurunkan daya tahan tubuh pasien. Selanjutnya kita tahu coronavirus disease ya 2019 itu menjadi suatu pandemi. Oleh karena itu kita perlu menerapkan lebih ketat lagi tentang pencegahan dan pengendalian infeksi. Kita tahu bahwa pengertian daripada infeksi ini, dulu dia sebut infeksi nosokomial. Tetapi sejak tahun 2007 oleh WHO sudah diganti menjadi HAIS. Karena kejadian infeksi ini tidak hanya di rumah sakit, tapi juga di fasilitas kesehatan lainnya. Seperti di puskesmas, di klinik praktek dokter, di praktek bidan, dan sebagainya. Maka sekarang dikatakan bahwa HAIS itu adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama proses perawatan di rumah sakit, di mana ketika pasien masuk tidak ada infeksi, tidak masa inkubasi, dan juga infeksi didapat di rumah sakit muncul setelah pulang. Ini contohnya pada pasien-pasien kasus operasi. Pada kasus-kasus operasi biasanya infeksinya setelah pulang. Kemudian infeksi termasuk infeksi pada petugas karena pekerjaannya. Ini contohnya seorang petugas terluka tusuk jarum, sehingga dia terjadi, mungkin dia bisa HIV atau hepatitis B, itu termasuk HAIS. Maka kita lakukan suatu pencegahan dan pengendalian infeksi. Pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan suatu upaya kegiatan untuk mencegah, meminimalkan kejadian infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar rumah sakit. Dan fasilitas kesehatan lainnya yang meliputi pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ini sudah tertuang dalam PMK nomor 27 tahun 2017. Pengkajian dan perencanaan dilaksanakan oleh Komite PPI. Karena setiap rumah sakit harus memiliki Komite PPI. Siapa yang melaksanakan? Semua individu di rumah sakit dimanapun harus melaksanakan pencegahan pengendalian infeksi ini. Kemudian dilakukan evaluasi oleh Komite PPI. Sehingga bertujuan apa KPPI ini? Apakah kita sibuk-sibuk untuk melakukan PPI? Tentu menurunkan atau meminimalkan insiden rate infeksi terkait pelayanan kesehatan pada pasien, pada pelayanan kesehatan, pada petugas, pengunjung, serta masyarakat sekitar rumah sakit dengan mempertimbangkan cost effectiveness. Ini pun sudah tertuang di PMK nomor 27 tahun 2017. Ya, jadi kita tahu pasien pengunjung yang ada di rumah sakit itu harus kita lindungi. Tapi apa yang terjadi di negara kita, di Indonesia kita ini? Itu pengunjung itu bertikar di lorong-lorong, di sekitar tempat tidur pasien, makan, ada lalat, sangat menyedihkan. Padahal kita harus melindungi mereka. Tapi kita tidak pernah, kita membiarkan mereka demikian. Dengan adanya acara ini mudah-mudahan akan terjadi perubahan di kita ya. Ini adalah salah satu, ini adalah program PPI. Inilah program PPI semua yang kita harus lakukan. Inilah semua yang dinilai oleh Kars nanti. Bagaimana program PPI ini kita laksanakan dengan baik dan benar. Bahwa program PPI itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan
ada 5, menerapkan kewaspadaan isolasi, kemudian kegiatan surveillance, pendidikan dan pelatihan, minimal 85% harus sudah dilatih PPI seluruh rumah sakit, petugasnya dan seluruh karyawan di sana. Kemudian penerapan bandas pada pemakaian alat-alat kesehatan dan juga tindakan operasi. Kemudian penggunaan antimikroba yang rasional. Penggunaan antimikroba yang rasional ini sudah tersendiri sekarang di Komite PPRA. Jadi di dalam Komite ini kita hanya melakukan kewaspadaan isolasi. Kita ketahui bahwa kewaspadaan isolasi ini ada 2 lapis. Lapis pertama standar, lapis kedua transmisi. Standar ini ada beberapa termasuk hand hygiene, APD, limbah lingkungan, pemeriksaan pernapasan, penanganan linen, kesehatan karyawan, penempatan pasien, etika batu, penyuntikan yang aman, dan praktek lumbar fungsi. Ini yang harus kita terapkan. Ya, ini kita tahu seperti ini. Jadi kita lihat, kalau terjadi sudah itu pasien itu adalah memang dia transmisi droplet atau airborne, tentu kita menerapkan kewaspadaan standar plus kewaspadaan berdasarkan transmisi, yaitu kontak droplet airborne. Jadi kalau misalnya kalau COVID itu sekarang sudah kita katakan droplet, tentu kita melakukan droplet. Kalau dia kontak, tentu kontak. Kalau dia airborne, ketika kita melakukan tindakan yang mengesan aerosol, maka kita lakukan airborne dengan menggunakan masker N95. Oke, kebersihan tangan kita tahu bagaimana cara menggunakan tangan. Ini tangannya bagaikan pistol dan kumancer pelurunya. Mungkin saya perlu demonstrasikan, karena banyak sekali yang tidak paham tentang kebersihan tangan. Banyak sekali. Mungkin bahwa ini kasih tahu, biasanya kasih tahu semua orang. Karena banyak sekali ketika saya ke rumah sakit, orang banyak tidak tahu bagaimana melakukan kebersihan tangan yang benar-benar. Pertama kita ambil cairannya, kemudian kita gosok seluruhnya telapak tangan dengan telapak tangan, kemudian kita bikin punggung tangan, telapak tangan dengan punggung tangan, semua harus mengena. Sebelahnya lagi begini demikian. Kemudian telapak tangan dengan jari-jari, kemudian punggung jari-jari, kemudian ibu jari-jari lagi, kemudian ujung jari-jari. Waktunya 20-30 detik. Ketika tangan kita kotor, maka kita harus melakukan kebersihan tangan dengan air mengalir. Kita ambil basahin tangan kita, kemudian kita ambil sabun, kita gosok lagi seperti tadi, selama 20-30 detik. Setelah 20-30 detik, maka kita harus cuci di air mengalir dengan cara yang sama. Sehingga semua itu sabun-sabun yang ada di sel-sel tangan, itu akan keluar semuanya. Jadi harus tepat dan benar ketika melakukan kebersihan tangan. Mudah-mudahan tahu semua ini ada. Mungkin kita sudah tahu semua, ada gambarnya ini. Oke, ini dia. Jadi kemudian pemakaian APD. APD itu terdiri dari apa? Ada pelindung kaki, sepatu, jadi kita harus memenuhi kaki kita dengan menggunakan sepatu. Jangan sampai kaki kita juga luka. Kalau luka kaki kita berarti pintu masuk kuman. Kemudian menggunakan gaun dan masker, pelindung mata dan wajah, pelindung rambut, kepala, dan masker. Tadi 2 tadi masker ya. Bagaimana alat kesehatan kita pakai? Maaf, kita menggunakan masker melindungi mulut dan hidung, membran kosa mulut dan hidung. Kita menggunakan pelindung wajah, melindungi mata kita, sehingga bisa saja kita pakai face shield. Kemudian rambut kita harus tutup. Kemudian kita nutupi menggunakan gaun yang kita pakai menutupi seluruh tubuh kita. Oke, kewaspadaan standar melalui pemasukan kesehatan. Semua alat-alat yang sudah kita gunakan harus kita proses. Kalau sudah kita lakukan, kita gunakan. Alat-alat yang kita pakai itu ada kritikal, ada semi-kritikal, ada non-kritikal. Kalau dia kritikal, tentu kita harus lakukan sterilisasi. Kenapa dikatakan kritikal? Resiko infeksi tinggi. Karena alat ini masuk ke dalam pembuluh darah dan jaringan steril. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka harus kita sterilkan. Yang kedua adalah semi kritikal. Alat ini masuk ke membran mukosa. Resiko infeksinya sedang. Karena dia masuk ke dalam bukan tempat darah steril, tapi membran mukosa. Kita tahu membran mukosa itu ada mikroorganisme. Tapi sudah selesai, minimal BTT, disterilkan lebih bagus. Yang ketiga itu adalah non-kritikal. Non-kritikal itu adalah sampai permukaan kulit saja. Tetapi setelah dipakai, harus dibersihkan. Ya, harus kita bersihkan. Jadi alat-alat seperti pulpen, ya. Apa ini semua, apa ini permukaan lingkungan, saya dengar pulpen juga harus disinfeksi, ya. Kalau dia tidak kena darah, cukup kita bersihkan saja.
Tidak usah pakai disinfeksi, pakai klorin, nanti rusak semuanya alat kita. Kemudian linen juga harus kita pakai, harus dalam kondisi bersih. Semua Anda tahu, ventilasi udara harus bersih. Bersihnya apa? Tidak bau. Mutu air kita lihat harus bersih juga. Permukaan lingkungan senantiasa harus dalam kondisi bersih. Bagaimana bersih? Tentu kita bersihkan 2 kali sehari. Saya bingung kenapa disemprot-semprot ya. Sebenarnya kita melakukan pengelapan 2 kali sehari dan bila perlu, ya. Oke, kemudian buang limbah pada tempatnya. Kemudian ini kita tahu sekarang bahwa limbah itu ada 85% non-infeksius, 10% infeksius, 5% kemikal. Itu sudah dituangkan oleh di WHO tahun 2015. Kesehatan karyawan. Dari dulu sudah kita katakan, karyawan kalau sakit flu tidak boleh bekerja. Jadi bukan karena sekarang ada COVID, flu dipulangkan. Dari dulu dikatakan dari prinsip PPI, kalau karyawan flu tidak boleh bekerja, harus istirahat. Kenapa? Karena itu sebagai sumber infeksi, atau dia nanti akan menjadi lebih infeksi lagi. Kemudian tempatkan pasien jarak minimal 1 meter, pisahkan pasien yang tidak bisa menjaga kebersihan lingkungannya. Oke, kemudian jarum suntik juga harus kita buang. Ini adalah untuk infeksi aliran darat, tidak terlaksana. Inilah etika batu. Kita sudah katakan dari dulu, dari 2007, kita sudah katakan, lakukan etika batuk, cover your cough. Tapi orang tidak mau tahu, batuk-batuk saja. Jadi ini saya tunjukkan bagaimana, kalau saya mau batuk, saya ambil tisu, saya batukkan, buang tempat sampah, cuci tangan, kebersihan tangan. Tapi kalau tidak ada, tentu saya batukkan di lengan atas bagian dalam. Atau saya pakai masker. Di sini kegunaan kita pakai masker. Jadi tidak boleh batuk, mulut kita tidak kita tutup. Atau kita tutup pakai 1 tangan. Nanti kita tidak cuci tangan, transmisi pada orang lain. Atau pakai 2 tangan. Itu kita tidak boleh lakukan. Baik, selanjutnya ada penerapan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Tentu transmisi kontak, kita menggunakan APD, sarung tangan, dan gaun. Kemudian transmisi droplet, tentu kita menggunakan pelindung mata, pelindung wajah, ya mulut dan hidung, dan pelindung mata. Kemudian kalau dia airborne, tentu menggunakan N95, masker N95. Saya kira ini nanti misalnya dibaca ini semua, nanti kita mungkin di forum diskusi. Ya, jadi yang penting kita lakukan adalah bagaimana kita melaksanakan kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. COVID sudah kita tahu, tentu ada transmisi. Sehingga kedua, lapis pertama, lapis kedua harus kita terapkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Uangnya semua dengan waktunya yang sangat sempit, maka saya akhiri sampai sekian. Kemudian terima kasih atas perhatiannya.